Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dermawan Nasibuan SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada video kali ini, dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan video aksi nyata saya tentang berbagi pemahaman diseminasi budaya positif yang saya lakukan sesuai dengan rencana tindakan saya, di mana saya ingin meningkatkan pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Tambusai Utara. Selamat menyaksikan. Ya, Bapak Ibu, rekan hebat Majelis Guru SMA Negeri 1 Tambusai Utara, mohon maaf saya ucapkan terlebih dahulu di sela-sela kesibukan yang banyak ya, apalagi sudah mendapatkan kabar gembira kemarin ya. Ini saya ganggu dulu waktunya. Kita nanti bersama saya bersamai selama beberapa jam ke depan kita akan berbagi pemahaman sebagai bentuk diseminasi saya ya tentang budaya positif. Nah, jadi nanti kita cara belajarnya kita pada hari ini kita saling diskusi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita curah pendapat, kita saling diskusi, nanti boleh juga ada saling berkomentar nanti ya. Karena nanti beberapa tampilan-tampilan akan saya tampilkan di depan, nanti yang terkait dengan budaya positif kita di sekolah maupun di kelas kita nanti masing-masingnya ya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula salawat bertakkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini pada siang hari ini. Kemudian ucapan yang tak terhingga untuk rekan-rekan Majelis Guru Hebat SMA Negeri 1 Tambusai Utara yang bersedia hadir dalam kegiatan berbagi pemahaman kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita ke materi. Di sini kenapa kita atau saya menyampaikan tentang budaya positif? Karena ini memang penting sekali Bapak Ibu. Jadi di satuan pendidikan kita sebenarnya sudah ada beberapa disiplin-disiplin atau budaya-budaya positif yang kita lakukan gitu kan. Namun hanya saja kita terkadang tidak sadar gitu ya. Jadi kita boleh lihat di depan tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya singkat di Bapak Ibu KHD. Tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Jadi yang mau saya bagikan pemahaman pada siang hari ini Bapak Ibu, kita sebagai guru, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan maksud mengajari ya, tapi kita berbagi pemahaman. Nah, kita sebagai guru harusnya memberikan pembelajaran kepada anak itu dengan cara menuntun, bukan menuntut. Nah, jadi harus beda ya Bapak Ibu ya, bukan menuntut tapi menuntun. Segala kodratnya itu ada dua Bapak Ibu, kodrat alam, yang satu lagi adalah kodrat zaman. Jadi nanti kodrat alam itu tergantung kepada siswa kita. Kalau kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Rata-rata Bapak Ibu, anak-anak kita ini kan termasuk Gen Z ya, generasi Z, generasi milenial ya Bapak Ibu ya, yang pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam budaya positif ini Bapak Ibu, yang ditujukan itu adalah bagaimana siswa agar mereka bahagia. Jadi mereka bahagia, kalau mereka senang pasti pembelajarannya akan tersampaikan dengan baik. Nah, kuncinya siapa yang membuat mereka menjadi bahagia? Sudah pasti adalah kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki ini lakunya adalah tingkah lakunya, karakternya. Yang mau kita bangun sekarang adalah karakternya. Kita pasti memimpikan murid kita yang memiliki karakter yang baik ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tujuannya yang bisa saya sampaikan dalam berbagi pemahaman pada siang hari ini. Selanjutnya, nah ini budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Sudah pasti ya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya? Sudah pasti dimulai dari kita yang harus memberikan contoh ya, contoh teladan kan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita dulu sering diingatkan nggak? Kita adalah guru yang harus digugu dan ditiru. Nah, itu yang salah satu bentuk disiplin positif ya Bapak Ibu ya.
Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik keluarga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu menjadi kebiasaan yang baik dan membentuk suatu budaya positif. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian budaya positif di sekolah itu ada 2 poin. Yang pertama adalah nilai dan kebiasaan di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah melakukan. Contohnya, kira-kira menurut Bapak Ibu pembiasaan yang tentang budaya positif ini yang kita lakukan di sekolah kira-kira apa? Contohnya budaya 5S ya. Salam, sapa, senyum. 2 lagi Bu. Sopan dan santun. Itu kan kita sering kita lakukan ya. Kita kalau piket di depan, kita salam anak-anaknya. Mau masuk kelas juga kita salam. Itu juga termasuk namanya budaya positif yang ada di sekolah ya. Poin kedua adalah profil pelajar Pancasila. Ini udah kita tuangkan. Di mana kita tuangkan Bapak Ibu? Di program P5. Nah, kita sudah mengajarkan secara tidak langsung bahwasanya anak-anak kita itu harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya, nah ini ada 8 konsep budaya positif yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri maupun kepada peserta didik. Kita baca satu-satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman kita nih Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah mindset kita tentang paradigma belajar kita mau seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Disiplin positif, hal-hal yang positif yang sering kita lakukan dalam setiap harinya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai yang terdapat dalam diri kita sebagai motivasi intrinsik kita nantinya. Nanti akan saya sampaikan. Lalu kebutuhan dasar. Nah, nih kebutuhan dasar ini dimiliki oleh seluruh manusia, termasuk kita. Terkadang Bapak Ibu ya kan, kita juga pingin hal-hal yang senang. Pingin nggak Bapak Ibu? Pingin ya. Kemudian hal-hal yang serius, nah itu termasuk dalam kebutuhan dasar. Nanti akan ada materi lanjutannya ya. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kesepakatan yang buat di kelas kita masing-masing Bapak Ibu untuk mencapai keselamatan kebahagiaan daripada peserta didik kita nantinya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku itu motivasinya apa sih sebenarnya? Nanti ada 3 ya. Yang ketujuh posisi kontrol. Nah, ini nanti posisi kita sebagai guru di mana sih sebenarnya gitu ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini untuk satu cara atau langkah untuk menangani siswa yang bermasalah. Langsung saja ya. Nah, yang pertama nih, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Jadi menurut Bapak Ibu, kalau lingkungan sekolah kita udah aman, nyaman, gimana kira-kira? Pasti siswa senang belajarnya kan? Jadi itu yang mau kita ciptakan. Bagaimana lingkungan pembelajaran kita ini selalu nyaman, selalu aman, tentram gitu ya. Anak-anak tidak merasa bosan, anak-anak tidak merasa terbebani gitu. Sehingga tercipta perubahan paradigma belajar kita. Nah, ini sudah dilakukan, saya yakin sudah dilakukan oleh rekan-rekan hebat saya. Ya, apalagi nanti yang sering belajar di luar, yang di lingkungan sekolah kita. Nah, itu kan banyak maknanya ya Bapak Ibu ya. Selain kita mengamati lingkungan, kita dapat pembelajaran. Nah, itu banyak sekali maknanya. Itu hal-hal yang baik, itu hal positif sebenarnya ya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana posisi kita menghadapi siswa, mengendalikan siswa. Nah, itu nanti sangat berpengaruh. Nah, ini disebut dengan paradigma belajar yang harus kita rubah. Yang nanti tadi saya bilang kita harus berani keluar daripada zona nyaman kita. Ya memang ini yang butuh ekstra ya, lebih hal yang lebih ekstra nantinya gitu. Nah ya. Selanjutnya disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Jadi Bapak Ibu kalau kita bilang disiplin, kira-kira yang terpikir terlintas apa sih secara spontan gitu? Kalau kita melontarkan kata disiplin, iya Bu. Baik, terima kasih. Ketika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang di benak saya adalah
sesuai atau patuh pada aturan yang berlaku, Pak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Septi sudah memberikan jawabannya ya. Ini sangat baik sekali. Ini taat pada peraturan ya Bu Septi ya, ketika mendengar kata-kata disiplin. Ya benar Bapak Ibu. Jadi yang maknanya disiplin ini kita ada sebuah nilai norma aturan yang mengikat kita nantinya. Ya, yang pastinya tujuannya untuk menjadikan kita lakunya itu menjadi lebih baik. Jadi kalau lakunya guru sudah baik, pasti siswa nanti akan baik secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada mereka dan mereka percayai selama ini. Oh contoh ya, saya harus datang cepat pada hari ini. Jam 7 harus sampai di sekolah. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Berarti kita sudah melakukan yang namanya disiplin positif. Satu hal sudah kita lakukan. Oh hari ini saya ngajarnya harus tepat waktu. Bisa? Bisa. Oh hari ini saya harus pulang cepat. Boleh? Boleh. Sesuai dengan kondisional saja, kan gitu ya. Nah namun hal positif itu harus kita tularkan kepada siswa kita nantinya. Ya, terima kasih ya Bu Septi. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saya yang melakukan satu pembiasaan disiplin positif. Nih, ketika mau masuk kelas, kita bersalam-salaman dengan beberapa orang siswanya. Kalau bisa semua sebenarnya ya. Nah ini salah satu contoh yang sudah saya lakukan Bapak Ibu ya. Pembiasaan budaya salam yang 5S tadi nih ya. Selanjutnya masuk kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat yang di kolom-kolom dulu, yang di kotak-kotak ya, kita lihat secara bersama Bapak Ibu. Yang pertama ada kedisiplinan, kebahagiaan, kejujuran, rasa hormat, mandiri, menghargai, komitmen, empati, kreativitas, dan percaya diri. Nanti kita ada kuisnya Bapak Ibu, boleh kita coba sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi kita nggak boleh mengedepankan yang ini ya, suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nggak boleh Bapak Ibu. Kita nggak boleh, oh ini kumpulannya orangnya yang orang Batak saja, nggak boleh. Oh ini kumpulannya orang Jawa saja, nggak boleh. Kita harus belakangkan itu. Kalau kita ingin punya nilai kebajikan universal yang nanti bisa kita tularkan kepada peserta didik. Peserta didik pun begitu, nggak boleh. Kalau zaman sekarang namanya apa Bu Putri? Itu ya, circle ya, circle. Tak boleh kita bersirkel. Nah, jadi kita harus sama-sama semuanya ya. Nah, ini ada beberapa tambahannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah, ini sudah pasti tahu lah Bapak Ibu ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang mau kita capai kan Bapak Ibu kepada peserta didik kita kan. Mereka memiliki akhlak. Karena menurut survei anak-anak generasi milenial yang rusak itu adalah akhlaknya, moralnya. Itu jadi PR kita bersama nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kalau kreatif, anak-anak kita udah kreatif Bapak Ibu. Saya jamin, bahkan lebih kreatif dari gurunya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau dari 9 pilar karakter, ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, serta kesatuan. Itu kalau dari 9 pilar karakter. Ini harus dimiliki. Intinya Bapak Ibu, tidak semua harus kita tuntut ini anak-anak punya ini, tidak. Setidaknya kita sudah menularkannya saja. Setidaknya kita sudah memberikan apa yang kita tahu kepada anak-anak kita saja. Karena kalau kita nggak kasih tahu, gimana anak mau tahu kan gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba. Ya Bapak Ibu ya, mau ya. Nah, nanti kita jawab bersama. Di sini nomor 1 ya. Kembalikan barang, ini peraturannya dan nilai kebajikan apa nanti yang ada di sini gitu ya. Kembalikan barang ke tempatnya.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira nih nilai kebajikannya apa? Coba kita cek. Nah ini dia. Kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan barang yang sudah diambilnya. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Apakah ini wajib Bapak Ibu? Wajib dimiliki ya? Iya, kita juga guru harusnya punya ini ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, serta komitmen. Jadi kita harus berkomitmen ya Bapak Ibu ya, insya Allah nanti bisa. Dilarang melakukan kekerasan, ini nilai kebajikannya ada keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini nilai kebajikannya adalah kesehatan. Ya karena kita sama-sama tahu ini kan nggak baik untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Dilarang merokok, ini nilai kebajikannya adalah kesehatan, menghormati orang lain. Ini maaf nih bapak-bapak yang merokok nih, bukan kita maksud menyindir ya, tapi itu ada nilai kebajikannya ya. Gunakan masker, nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, nilai kebajikannya adalah keamanan dan keselamatan. Nah ini yang bisa kita terapkan dan harus kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Kemudian saya punya video ya Bapak Ibu ya, ini bersama kelas 11-2 kita bikin nilai kebajikan, nanti yang ujungnya adalah keyakinan kelas ya. Nah ini kemarin kita coba diskusi, kita saling bercurah pendapat ya Bapak Ibu ya. Nah jadi sebenarnya dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 11-2 ini, kita coba lihat nilai kebajikan apa yang ada di situ gitu. Nanti anak-anak akan menyebutkannya dan anak-anak kita harapkan dapat mempedomaninya nantinya ya. Nah ini beberapa video yang sudah saya lakukan atau nilai kebajikan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, terutama di kelas 11-2 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini kebetulan kemarin saya langsung tuliskan di papan tulis ya. Ada beberapa kesepakatan kelas dan kemudian kita di sini kita tuliskan nilai kebajikannya apa. Jadi nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Nah, jadi nanti untuk membuat kesepakatan kelas, kita sepakati dulu nanti ya. Baru kita spill, kita lihat apa saja nilai kebajikan universal yang terdapat dari kesepakatan kelas kita itu. Nah, ini di sini saya tuliskan ada kedisiplinan ya, keselamatan, kejujuran. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, materi berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar. Nah, ini tadi saya bilang Bapak Ibu. Kita lihat dulu, yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak yang butuh ini. Percaya nggak Bapak Ibu, kita guru butuh ini nggak kira-kira? Butuh ya? Bapak Ibu butuh kesenangan? Butuh. Kadang-kadang kita nggak sengaja tertawa-tertawa, itu sudah termasuk kebutuhan kesenangan. Kadang-kadang Bapak Ibu ada butuh kebebasan? Ada. Dengan tugas yang banyak, penat gitu ya. Kadang-kadang kita pengennya, udahlah tinggalin aja lah, kita bebas-bebas dulu lah. Ada. Tanpa disadari. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan ini ada di dalam diri kita masing-masing, termasuk juga di siswa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anak nanti di kelas kita yang mereka tertawa dengan wajar lah ya, jangan kita marahi. Ya Bapak Ibu ya. Dia nanti saat belajar dia agak tertawa sedikit dengan materi tampilan kita, biarkan saja. Selagi dalam hal yang wajar. Kalau dia udah ngejek, baru kita tegur gitu ya. Kalau dia wajar, kita marah, kita salah jadinya ya. Karena dia butuh kesenangan, dia butuh kebebasan, dia butuh juga kasih sayang. Bapak Ibu kalau ada anaknya yang curhat,
didengarkan. Ya Bapak Ibu ya, karena mungkin dia nggak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Lalu muncul pertanyaan, Pak, ketika anak-anak izin untuk ke kantin makan, boleh nggak? Boleh, tapi kita kasih batas waktu. Itu kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Ini bertahan hidup. Dia lapar kan, dia mau makan kan. Dia untuk makan itu berapa? Untuk bertahan hidup. Nah, sesekali dia butuh kebutuhan penguasaan. Dia sudah mengerjakan misalkan pelajaran MTK gitu, dia mengerjakan soal dengan cepat gitu ya. Lalu dia melapor gurunya, Bu, Pak, saya udah siap mengerjakannya, boleh dikumpul? Diterima saja Bapak Ibu. Berarti pada saat itu dia butuh kebutuhan penguasaan. Nah gitu ya, jadi Bapak Ibu ya, saya ulangi ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus. Ya, Pak Dermawan adalah guru geografi kelas 11-2 di SMA Negeri 1 Tambus Utara. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya adalah Jojo. Beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan Jojo yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi Jojo ini suka minta bekal makan siang kawan-kawannya Bapak Ibu. Nah ya, secara paksa lagi ya. Nah pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dermawan ini, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Jojo ini melakukan hal itu kebutuhannya apa nanti? Kebutuhannya tadi kan ini kan? Yang ada 5 tadi ya. Ini. Saya ulangi, bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini apanya? Kebutuhan dasarnya ya. Nah, contoh kasusnya ini. Jadi, Jojo suka minta makanan kawannya dengan paksa. Kira-kira dia butuh melakukan itu alasannya apa? Ada yang bisa? Adakah Bapak Ibu yang mau menjawab ini? Silakan. Bu Putri. Adakah? Nih, Jojo ini kira-kira dia sedang memenuhi kebutuhan dasar apa dia nih? Nah, ada yang boleh dia kasih jawaban Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Baik, mungkin menurut saya bisa jadi ini setiap hari ya Pak dia minta motor Dengan paksa. dengan paksa. Oke, yang pertama mungkin bisa jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah bertahan hidup. Bisa jadi memang keluarganya, mohon maaf mungkin kekurangan Pak, jadi untuk makan agak susah, apalagi untuk membawa bontot gitu ya kan. Mungkin itu yang pertama. Kemudian boleh lagi Pak? Boleh 2. Mungkin yang kedua bisa jadi karena dia tadi dengan paksa, jadi dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia itu memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, jadi merasa biar dianggap power gitu ya Pak ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Septi. Tepuk tanganlah buat Bu Septi ya. Luar biasa Bu Septi ya. Jadi dari kasus Jojo ini 2 kebutuhan yang gak terpenuhi ya Bu Septi ya. Yang pertama tadi bertahan hidup ya, karena dia lapar. Dia lapar, dia harus makan dengan cara merampas makanan kawannya. Nah, yang berikutnya tadi adalah kebutuhan penguasaan. Ya benar ya, kata Bu Siti, mungkin mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu gitu ya, terus gak bisa membuat bekal, akhirnya dia mengambil bekal temannya. Ya, ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang beneran seperti ini Bapak Ibu, di kasus-kasus berikutnya atau di pembelajaran lainnya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, boleh dianalisa dulu sebenarnya dia kebutuhan mana yang gak diterpenuhi. Kemudian ada contoh lagi sebenarnya Bapak Ibu, itu anak-anak yang berasal dari broken home, yang orang tua maaf cakapnya berpisah ya. Nah itu mungkin kalau seperti itu kasusnya masuk ke kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Kalau dari broken home atau orang tuanya yang sudah berpisah, kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Iya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ya. Nah itu beberapa contoh-contoh kasus yang terdapat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sini ada gamesnya ya. Nah coba kita jawab bersama ya Bapak Ibu ya.
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi di sini? Kesenangan? Yakin? Nggak mau ganti? Deal? Kita cek. Iya, benar ya. Adalah kesenangan. Karena di sini kata kuncinya nih, main kejar-kejaran dengan ibu guru. Senang dia jadinya, ya. Dia ada loh anak yang merasa senang dekat dengan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia merasa kayak jadi temannya gitu. Nanti ada posisi kontrol di pembahasannya ya. Lagi? Lagi, satu lagi ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa? Tidak pemuasan? Kebebasan? Yakin? Deal? Kita cek, deal. Iya benar, luar biasa memangnya Bapak Ibu rekan Majelis Guru SMA Negeri 1 Tembus Utara. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Selanjutnya, nah nih masuk materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, anak-anak kita kemarin masuk pertama kali di SMA kita ini kan ada tuh beberapa peraturan ya yang harus disepakati dan harus dipatuhi gitu ya. Nah, kenapa tidak itu aja? Kok harus ada sih keyakinan kelas? Ya, ini keyakinan kelas ini biar apa? Tujuannya itu biar memperbaiki laku daripada murid kita. Perilakunya yang kita bentuk Bapak Ibu. Jadi kalau dia peraturan, dia hanya taat Bapak Ibu. Oh, dilarang memakai sepatu warna-warni ke sekolah, dia pakai hitam. Dia yang timbul motivasinya adalah dia harus taat dengan aturan. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana dia memang dalam dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain atau dari hal-hal lain. Jadi motivasi yang mau kita bangun di sini ya dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai kebajikan universal dapat dijadikan acuan dalam pembuatan keyakinan kelas sekolah. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi itu nanti bisa kita menjadi acuannya untuk membentuk keyakinan kelas. Terus Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas kita harus berdiskusi dengan anaknya, nggak boleh kita buat langsung. Tiba-tiba kita udah ujuk-ujuk langsung buat, langsung tempel di kelas. Anak-anak, ini keyakinan kelas ya? Nggak bisa Bapak Ibu. Itu namanya tidak diyakini secara bersama. Yang meyakini hanya wali kelasnya saja. Jadi gimana Pak caranya? Kita ke kelas, lalu kita ajak curah pendapat, kita ajak diskusi. Apa yang mau kita yakini secara bersama? Contohnya gitu. Ya kita diskusikan, apa yang mau kita yakini? Nanti setelah diyakini, silahkan anak-anak misalkan 32 siswa gitu ya. Silahkan 32 nanti boleh mengajukan pendapatnya. Mau dicatat kah, mau ditulis di papan tulis, boleh. Nanti dari 32 itu kita sharing lagi, kita pilih lagi mana yang paling terbaik. Misalkan dari 32 dapat jadi 5 gitu ya. Nah 5 itu yang mau kita yakini, baru kita dealkan, baru kita mantapkan. Setuju, anak-anak setuju diyakini 5 keyakinan kelas tadi, baru kita cetak. Boleh dalam baliho gitu ya, atau boleh dalam papan plano, nah boleh. Nah jadi nanti yang penting intinya harus bersama anak-anak ya Bapak Ibu ya, jangan kita sendiri. Peraturan kelas terdiri dari kata perintah. Jadi kalau peraturan kelas itu Bapak Ibu, contohnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu peraturan. Tidak membuang, itu adalah peraturan. Ya. Nah, kalau keyakinan kita rubah kalimatnya tadi, Bu, menjadi kalimat yang positif. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan sama maknanya ya, tapi bahasanya yang berbeda. Bahasanya lebih positif. Dilarang merokok. Nah, itu perintah tuh. Kita ganti yang positif. Merokoklah pada tempatnya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Mohon maaf nih Bapak-bapak nih. Ya, jadi kita harus rubah kalimat positifnya gitu ya. Iya. Mungkin nanti gini, Pak Kemsek nanti WA. Bapak Ibu Majelis Guru dilarang terlambat. Wah, kita kalau dengarnya gitu gimana perasaannya?
Bu Rina langsung ya. Nah, itu kan kalimatnya perintah tuh. Pasti kita siapnya, siap Pak, baik Pak, oke Pak, gitu ya. Tapi kalau diganti, Bapak Ibu bolehlah datang tepat waktu. Wah, itu kan kita langsung jadinya masih boleh ya Bu ya. Berarti boleh terlambat juga ya Bu. Datanglah tepat waktu. Ya. Oh, diganti ya. Jadi bagusnya gimana Bapak Ibu? Datanglah tepat waktu. Dia harapkan Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Wah, boleh. Yang pasti kalimatnya positif. Jangan kalimatnya itu perintah. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak pun begitu, Bapak Ibu. Jadi kita jangan selalu melontarkan kata-kata yang bersifatnya perintah. Nah, dirubah, mulai sekarang dirubah dengan kalimat-kalimat yang positif, Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti kalau terkesan merintah itu nanti bisa menyakiti anak. Ya, yang sakit itu adalah hatinya. Kalau dia sudah sakit hati Bapak Ibu dengan kita, percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita kasih pembelajarannya, insya Allah tidak masuk. Tapi kalau anak kita senang, bahagia dia, berjumpa dengan kita, senang ketawa dia, apapun yang kita bilang sampai dipikirkannya itu, ya dipikirkannya. Nah, akhirnya dia apapun kita sampaikan pembelajaran, dia akan tersampaikan dengan baik. Ya Bapak Ibu ya, bisa ya? Bisa ya. Jadi kita mulai nanti dari keyakinan kelas dulu yang kita buat nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau peraturan itu nanti dia ke sini nih. Larinya ke sini nih. Ancaman dan ujung-ujungnya pasti hukuman. Karena kata-kata yang tadi kita bilang dilarang itu kan sifatnya ancaman ya. Emang kalau kita datang terlambat kenapa rupanya? Nah gitu kan. Ya kan Bu ya? Oh iya, pasti nanti kena sanksi. Nah, kan berarti ada ancaman di situ. Tapi kalau kita sudah yakin, kita yakini, kita timbul motivasi kita sendiri nanti, ya kita nggak akan terlambat. Ya kita datangnya santai aja gitu ya. Karena kita memang yakin dari dalam diri kita sendiri untuk tidak terlambat. Ini maaf ya Bapak Ibu ya, bukan maksud menggurui ini enggak, tapi kita berbagi pemahaman saja ya. Nah, selanjutnya ya di sini kembali lagi nih ada praktik baik yang saya lakukan nih ya. Ini waktu saya di 11.2 juga Bapak Ibu, ini waktu membuat keyakinan kelas. Di sini terdapat 5. Ya. Jadi Anis kita sampaikan dulu tujuannya ya Bapak Ibu ya. Sampaikan dulu tujuannya keyakinan kelas itu apa. Kemudian keyakinan kelas itu nanti kita saling berdiskusi. Ini suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu. Tadi mau coba konekkan nggak jadi ya Pak Ahmad ya. Nah ini kita lihat ya, warga 11.2 nih begitu antusias nih. Padahal ini keyakinan mau dibikin untuk mereka sendiri gitu nantinya ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh buat seperti ini, boleh tidak ada paksaan juga ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti kita membuat keyakinan. Jadi Bapak Ibu keyakinan kelas ini sangat membantu sekali sebenarnya. Nanti membantunya ketika ada anak-anak yang mengalami suatu permasalahan. Nah, jadi dengan adanya keyakinan kelas itu nanti mereka bisa tersadarkan loh Bapak Ibu. Dengan kesalahan mereka yang dibuat itu, mereka bisa tersadarkan, oh iya, saya melanggar nih keyakinan kelas yang nomor sekian nih gitu. Nah, jadi bisa tersadar kembali dan timbul motivasi dalam diri mereka. Ya.
kemarin suasana seperti itu. Dan kelas ini penting ya, kelas ini penting sebagai bentuk kita mau membiasakan diri sendiri. Ya, jadi ada pun hal yang dilakukan sama satunya adalah keyakinan kelas ini dibuat nanti masalah keluarga itu ya sedang tidak hadir pada pelajaran itu. Ada juga tapi beberapa siswa yang dilanggar. Makanya kalau ada keyakinan kelas nanti kita sedang bermasalah. Nanti akan saya tanyakan sebenarnya keyakinan apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti ada kesepakatan gitu. Di awal ada kesepakatan. Jadi kita di awal ini kita buat dulu keyakinan kelas kita ini. Yang nanti seluruh siswa saya ini 36 harus meyakini itu. Nah nanti kita akan berdiskusi, akan curah pendapat bagaimana nanti yang mau kalian mau. Jadi keyakinan kelas itu enggak dari saya, dari kalian, untuk kalian dan bagaimana. Bisa? Bisa. Jadi kita yakini bersama, kita ingat, kita pedomani kalau kita saat melanggar kesalahan, dan kita lihat bagaimana yang kita lakukan. Bisa ya? Nah nanti pertama-tama saya akan tanya dulu ke seluruh siswa ini, boleh Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya suasana kemarin, nanti boleh dipahami kemudian dipedomani atau dicontohkan kembali nanti kepada siswa kita ya Bapak Ibu ya. Nah di situ kita sebenarnya asik Bapak Ibu ya, kita terkadang jadi guru ini kalau saya ya Bapak Ibu ya egois Bapak Ibu. Jadi saya selalu maunya saya aja gitu. Ternyata dengan melakukan keyakinan kelas seperti itu, kita menanyakan kepada siswa kita, ternyata Bapak Ibu banyak unek-unek dari mereka gitu yang ingin disampaikan. Kemarin waktu saya yang melakukan di kelas 11-2 itu, salah satunya itu mereka langsung melontarkan perkataan begini. Keyakinan kelas pertama yang mau diyakini adalah menghormati guru yang sedang melakukan pembelajaran. Nah, itu dibilang mereka tuh. Keyakinan kelas yang kedua dari kelas 11-2 kemarin, kalau mau keluar ruangan izin dulu ke gurunya. Kira-kira Bapak Ibu itu adalah salah satu budaya positif nggak? Iya kan? Kalau keluar gitu aja kira-kira sopan atau tidak? Tidak kan? Nah, itu yang diyakini mereka. Yang ketiga, berpartisipasi aktif di kelas 11-2 itu. Nah, yang keempat, tidak boleh berisik saat sedang melakukan pembelajaran. Nah, yang kelima, yang diyakini mereka adalah piket setelah pulang sekolah dan harus seluruhnya piket satu yang kelas yang bertugas piket. Nah, itu kami sepakati bersama, kami yakini dan menjadi keyakinan kelas di 11-2. Jadi Bapak Ibu nanti yang masuk di kelas itu, kalau ada anak-anak saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, boleh nanti dilaporkan kepada wali kelasnya. Nanti kita akan melakukan restitusi Bapak Ibu. Kita akan lihat dari mana poin kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ini video secara singkatnya ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah ini kebetulan agak kecil-kecil tulisannya ya Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu dulu 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu, kita masuk yang mana harusnya? 1, 2, atau 3? Yang satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita termotivasi untuk baik gara-gara menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita menjadi baik gara-gara untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, kita menjadi baik dan positif itu karena menghargai diri kita sendiri. Bagusnya yang mana Bapak Ibu yang harus kita miliki? 1, 2, atau 3?
3? Iya, 3 ya. Kita harus menghargai ini ya, diri sendiri. Nah, motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya keluar dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena menghindari hukuman. Jadi Bapak Ibu, contoh, boleh contoh ya? Nanti kita datang tepat waktu karena kita takut dimarahi atasan. Nah, ini nomor 1. Ya, kita datang tepat waktu nih ke sekolah karena kita takut dimarahi oleh atasan. Nomor 1. Kita datang tepat waktu biar kawan-kawan kita muji kita. Memanglah Pak Wahidin ini tepat waktu ya. Pak Wahidin ini memang the best gitu ya. Selalu datangnya jam 7 misalkan. Itu gara-gara mendapatkan penghargaan dari orang lain ya kan? Apakah seperti itu? Tidak. Harusnya kita datang tepat waktu gara-gara motivasi diri kita sendiri. Saya datang tepat waktu lah. Segan juga sama guru-guru di sekolah, terlambat aja contoh nih. Saya datang tepat waktu lah biar saya perbaiki hidup saya dulu, biar saya manajemen waktu saya bagus. Nah, itu timbul dari diri kita sendiri. Itu loh Bapak Ibu ya. Saya yakin rekan-rekan saya ini adalah yang nomor 3 semua ini ya. Tidak ada yang gara-gara penghargaan orang lain, gak ada. Ya. Nah, ini ya 3 motivasi berperilaku manusia. Jadi kembali kita nomor 1, biasanya orang yang motivasinya seperti ini, perilakunya ini untuk menghindari hukuman saja. Jadi dia datang waktu itu karena takut dihukum. Nah, ini menurut Bapak Ibu terjadi nggak di siswa kita? Terjadi ya. Dia datang tepat waktu itu biar nggak disuruh misalkan bersihkan halaman sekolah misalkan. Datang tepat waktu lah biar nggak disuruh Bu, besok gotong royong contoh. Nah, biar nggak masuk poin gitu ya Bu Mulyani ya. Nah, itu berarti dia motivasinya masih di sini Bapak Ibu. Menghindari hukuman, belum berasal dari dirinya gitu. Nah, ya, jadi itu juga terjadi ke anak-anak kita ya. Nah, kemudian ini mendapatkan penghargaan dari yang lain. Dia datang tuh untuk mendapatkan pujian. Tepat waktu contohnya anak-anak kita itu mengumpulkan tugasnya bagus, tepat waktu, dia biar dapat pujian dari teman-temannya. Nah, itu juga nggak benar sebenarnya. Jadi yang paling benar yang tersadarkan dari dalam dirinya sendiri. Saya pernah Bapak Ibu nanya sama anak-anak mengumpulkan tugas. Saya tanya begini, kenapa anak kamu kok cepat kali mengumpulkannya? Iya Pak, saya masih banyak tugas lain. Saya mau mengerjakannya biar berangsur-angsur selesai. Itu sudah termasuk yang nomor 3. Berarti dia sadarkan dirinya gitu. Dia sadarkan dirinya kalau menyelesaikan tugas itu nanti numpuk-numpuk akan jadi masalah. Nah, harusnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau seperti ini semua aman kita. Nggak ada lagi kita kucing-kucingan ya Bu Mulyani ya. Iya. Tapi insya Allah menuju situ ya Bu ya. Sama 1 hebat ya Bu Mulyani ya. Nah, itu ya. Jadi ingat Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, nah ini yang agak mengerikan nanti Bapak Ibu. Ya, tapi tenang saja ya, nggak ada masalah sebenarnya. Posisi kontrol guru. Nah, ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, manajer. Nanti kita akan berandai-andai, tanya ke diri kita sendiri, kita termasuk yang mana nanti Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, apakah kita penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Atau posisi teman, pemantau, atau manajer? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya di depan sini. Nah ya, untuk yang nomor 1, ini posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Biasanya nih guru-guru yang tipe kontrolnya adalah penghukum, dia akan sering bertanya begini. Dia akan sering berkata gini, patuhi aturan saya atau awas kamu. Contoh. Siapa Bu? Ada. Jangan disebutkan ya Bu. Yang kedua nih ya, kamu selalu salah aja. Udah saya kasih tahu kemarin, contoh, Mulyani udah saya kasih tahu kemarin itu kasih begini, salah aja kamu. Itu penghukum Bapak Ibu. Bahaya. Yang ketiga, perkataannya pasti selalu yang terakhir selesai.
Roni, kamu memang terakhir aja kamu selesainya. Nggak pernah kamu yang pertama. Nah, ada yang seperti itu. Itu terkategori ke penghukum. Boleh Bapak Ibu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, nah ini perbuat merasa bersalah. Jadi kita menciptakan situasi yang menyatakan bahwasanya anak kita itu benar-benar merasa bersalah. Ya, contohnya nih perkataannya yang dilontarkan oleh guru yang posisinya pembuat rasa bersalah. Nih coba kita lihat nih. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Roni, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi seakan-akan anak itu merasa tertekan, dan merasa dirinya yang paling bersalah. Gak boleh ya Bapak Ibu ya, kita gak boleh menekan batin anak seperti itu, gak boleh. Yang kedua nih perkataannya adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi anak ketika bersalah, saya bilang, berapa kali saya harus beritahu kamu? Lalu dia akan merasa dirinya yang paling bersalah. Nah berikutnya adalah, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti akan jawab gini, janganlah Bu, janganlah Pak, jangan sampai kasih tahu orang tua saya. Seakan-akan dia merasa sangat bersalah. Nah itu posisi kita sedang berada di pembuat rasa bersalah. Pernah Bapak Ibu? Pernah? Jawab dalam hati ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, nah ini mungkin yang paling sering dilakukan nih, ya, apalagi yang guru-guru yang mungkin masih fresh ya Pak Zoni ya, ini masih banyak ke posisi teman nanti ya. Perkataannya begini yang pertama, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalkan anak-anak nggak usah kerja tugas nih, ayolah bantu, kerjakanlah, bantu Bapak ya, demi saya lo kerjakan tugasnya. Nah itu rasanya kayak jadi teman dia. Akhirnya termotivasi, dia kerjakan tugasnya, tapi rasanya gurunya kayak teman gitu. Ada ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu jadi seperti ini. Karena saya. Iya, karena saya. Ingat nggak jasa-jasa saya? Kamu jadi seperti ini. Nah itu kayaknya jadi merasa menjadi seorang teman gitu ya. Yang berikutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini saya pernah posisi ini nih menghadapi anak saya di 12 IPS 2. Pada waktu itu tidak tuntas mata pelajaran biologi dengan Bu Leni. Wah. Jadi waktu itu membuat makalah Bapak Ibu. Saya pernah melontarkan ini. Ya udah, nanti saya bantulah ngerjakannya. Nah, secara tidak sadar saya langsung mengatakan seperti itu. Berarti pada saat itu saya posisinya adalah teman. Harusnya nggak boleh kan Bapak Ibu, karena kan tugas anak-anak ya. Kok saya pula yang bantu gitu. Tapi kita memposisikan diri kita menjadi seorang temannya pada waktu itu. Nah akhirnya anak termotivasi, tergerak, dan akhirnya menyiapkan tugasnya ke Bu Leni. Nah boleh juga ya. Berikutnya posisi pemantau. Nah ini pemantau ini dia cuman memantau-mantau aja gitu. Nggak ada melontarkan sesuatu hal itu, nggak ada. Dia cuman paling bertanya begini, peraturannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan gini, kamu salah kan? Kamu tahu nggak aturan sekolah ini bagaimana? Kamu tahu nggak poin berapa yang kamu langgar? Jadi kita cuma menyebarkan gitu aja, dia akan berpikir, oh iya saya melanggar poin sekian, poinnya sekian. Nah itu kita memantau ya. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan ini? Salah atau enggak? Iya Pak, salah. Iya Bu, salah. Kemudian kamu tahu kan sanksinya apa? Kamu tahu kan salah kamu ini konsekuensinya apa? Nah itu berarti kita sedang di posisi pemantau. Yang terakhir posisi manajer, dan ini harus baiknya kita miliki. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini kita miliki semuanya. Tapi yang paling baik yang harus kita miliki adalah yang posisi nomor 5. Posisi sebagai manajer. Nah, kita lihat. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik ya. Di sini gini. Ketika anak membuat kesalahan gitu ya. Apa yang kita yakini, Nak? Dia tanya dulu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu yakini? Kan tadi udah keyakinan kelas kan? Kemudian, apakah kamu meyakininya dari kesalahan kamu ini? Kita bertanya dengan lembut, Nak. Apa Bapak Ibu ya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita coba biar dia yang memperbaiki kesalahannya, jangan kita. Contoh tadi anak tadi yang dengan kulit ini misalkan tidak mengerjakan tugas makalahnya. Kita tanya, gimana cara kamu biar siap makalahnya? Dia akan jawab tuh, baik Pak, saya akan kerjakan nanti malam full 1 malaman, besok saya kumpulkan. Itu Bapak Ibu terdapat motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi kita sebagai kontrolnya adalah manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan menunjukkan tentang apa dirimu. Kita sadarkan dia, kita sadarkan. Ya, jangan kita makin menekan. Kalau yang ini tadi kan kita menekan ya, yang penghukum ya. Dia udah salah, dia udah banyak tugasnya, dia udah pening, lalu kita datang. Kamu kok ngerjain tugas? Kita marah-marah gitu. Akhirnya anak tadi menjadi tidak terima, ya udah tugasnya nggak siap. Tapi kalau posisi yang ini kan enak nih ya Bapak Ibu ya, lemah lembut gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita kembalikan ke dia. Jangan dari kita maunya. Ya, walaupun kita sebenarnya menginginkannya dia cepat selesai tugasnya, tapi kita coba pakai cara yang ini gitu. Kita sadarkan dia. Pasti bisa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita mengajarnya nanti boleh kita memposisikan posisi kita yang mana. Cuma kemarin ada pertanyaan, boleh nggak kita miliki semua nih? Boleh. Boleh nggak kita sesekali jadi penghukum? Boleh, tergantung situasinya Bapak Ibu. Ya, tergantung situasinya. Karena mungkin kalau kita nggak tegas, nanti anak-anak juga lain pula anggapannya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi boleh sesekali kita menjadi penghukum, tapi jangan terlalu kelewatan. Nah ya, setelah itu balik kita ke posisi yang manajer. Nah, boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan kalau izin bertanya ya Bapak Ibu. Lanjut. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada video kita saksikan bersama. Nanti coba kita minta 1-2 orang pendapatnya ya Bapak Ibu ya. Kita saksikan dulu, selamat menyaksikan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kita saksikan ulang ya Bapak Ibu ya. Tadi pencet ulang. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Tujuan apa lagi? Macet kok. Anu bu, begini bu. Netop kau Kayla, jagel. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi.
Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kan? Assalamualaikum. Oh, Kak terlambat. Tidak usah bayar alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Enggak ada terlambat, Stay. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Bagian mana? Masuk kok Kayla. Udah terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya tidak terlambat kok, tapi masuk kelasnya kok tak suka kemarin. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Aku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Perhatikan aku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan mamaku suruh dari sini, nggak bakalan nggak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan kak, lempar, lempar. Saya kira kita menghukum kak, hukum kak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Ya, Bapak Ibu sudah disaksikan, sangat menyentuh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari tayangan tadi, adakah Bapak Ibu yang ingin berkomentar
atau menanggapinya? Boleh? Atau nanti boleh dijawab secara langsung, kira-kira dari tayangan tadi itu ibu gurunya termasuk posisi kontrol yang mana nanti? Boleh? Siapa Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Puput Dermawan. Yang pertama ingin saya sampaikan, ibu gurunya cantik ya Pak ya. Kailanya juga cantik. Dari 5 posisi kontrol guru yang ditayangkan film tadi, ibu gurunya berposisi sebagai nomor 1 Pak, yaitu penghukum. Dia tidak mengontrol, dia tidak mencari tahu posisi teman, dia juga tidak memantau ya, sehingga posisi manajer yang seharusnya dimiliki oleh guru tidak dapat oleh ibu guru. Sehingga endingnya film ini sudah sering saya tonton Pak Puput dan kawan-kawan, tapi tetap saja hari ini meleleh lagi air matanya. Bukan karena cengeng, bukan karena apa, memang menyentuh. Kalau kita sebagai guru hendaknya film yang ditayangkan di depan tadi, kita cari tahu dulu kenapa Kaila ini kan beberapa hari itu terlambat, dan di puncaknya hari terakhir itu dia nggak masuk. Andaikan dia nggak diamanahkan oleh mamanya ini jadi insinyur, mungkin semangatnya nggak akan datang lagi ke sekolah. Jadi pesannya dari film ini, kita jadilah manajer. Apapun kondisi anak kita di lapangan, kita pantau dulu ya. Kita memantaunya bisa di posisi teman, sehingga posisi manajernya dapat kita terapkan. Jadi jangan kita sebagai penghukum, jangan sebagai membuat merasa murid bersalah, tetapi kita pantau dulu, kita lakukan step by stepnya sehingga posisi manajernya kita dapat, sehingga anak itu apapun kondisinya kita paham, apapun yang dia lakukan pasti dia ingin yang terbaik. Namanya dia berproses, maka kita perlu mendampinginya, menuntunnya. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mulyani, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu Mulyani yang sudah memberikan tanggapannya ya dari tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama. Satu lagi mungkin ada Bapak Ibu? Atau cukup? Satu saja dari Bu Mulyani tadi ya. Iya. Jadi kalau kita ulas sedikit ya Bapak Ibu ya, dalam tayangan tadi memang benar sekali yang dibilang oleh Bu Mulyani, kita sebagai guru tidaklah harus selalu berposisi penghukum. Jadi kita harus tahu dulu. Nah ini Bapak Ibu, kita kalau di kelas kita harus tahu dulu latar belakang siswa kita itu seperti apa sebenarnya. Jadi ketika ada yang suatu kesalahan terjadi dari siswa kita itu, kita harusnya hendaknya mengambil posisi manajer. Kita cari tahu dulu sebenarnya apa akar permasalahannya. Setelah itu anak kan nanti bercurah pendapat ya Bapak Ibu ya. Nah kita setelah tahu bagaimana permasalahan tersebut, nanti kita pasti akan tahu solusi apa yang akan kita buat gitu. Nah kalau dari tampilan yang tadi, tayangan tadi kan Kaila ini kan dia 2 hari terlambat, 1 hari nggak hadir gitu kan. Ibu gurunya pada saat di hari keempat dia hadir, dia nggak terlambat, ibu gurunya aja langsung nyuruh dia ke depan. Itu maksudnya akan dihukum kembali karena tidak datang di hari ketiga. Setelah Kaila menyatakan alasannya yang sangat menyentuh tadi Bapak Ibu, baru tersadar kita gurunya, oh ternyata alasan seperti itu. Jadi kita akhirnya timbul penyesalan nggak Bapak Ibu? Timbul penyesalan, kita udah marah-marah di hari sebelumnya kan, tanpa mengetahui apapun alasannya. Nah maka itu Bapak Ibu, kita harus berada di posisi manajer. Nah itu menghindari hal seperti itu Bapak Ibu ya, karena 36 siswa kita di kelas itu pasti 36 permasalahannya Bapak Ibu. Gak mungkin ada yang aman-aman saja, pasti ada. Namun masalahnya ada yang ringan, sedang ataupun berat gitu kan. Nah itu tergantung kita nanti menggali atau mengeksplor kembali apa yang menjadi latar belakangnya. Nah itu yang disebutkan nanti kita harus bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, kita
baiknya berada di posisi manajer. Itu yang paling terbaik Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita punya semua ini, ya. Terkadang seperti yang dibilang kemarin tadi, kita harus terkadang sebagai teman untuk menggali atau mengeksplor apa latar belakang dari siswa kita itu. Kadang ya Bapak Ibu, anak-anak kan nggak mau jujur tuh sama kita kan, kita tanya kenapa kamu begini nak, dia kadang nggak mau jujur, maka kita harus berperan dulu sebagai temannya, baru dia mau cerita. Ada anak seperti itu Bu karakternya, ada. Jadi kita pandai-pandai lah seorang guru memposisikan diri kita di mana yang paling tepat. Ya, tapi yang paling tepat adalah ini. Ini kalau posisi manajer ini kontrolnya ini, kita ngomongnya lemah lembut nih. Kita tanya, kita gali satu persatu, kita apa namanya? Kita cari tahu bagaimana yang terjadi di rumahnya. Nanti kaitannya kemana nih Bapak Ibu? Ke kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar. Ya. Jadi kalau Kayla tadi ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasarnya apa? Cinta dan kasih sayang. Itu tadi ya, yang nggak didapatkan dari orang tuanya karena orang tuanya sudah tiada tadi. Oke ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Ini tadi sudah ya. Oke, kita coba cek kuis lagi ya Bapak Ibu ya, sambil kita belajar, kita jawab pertanyaan di depan ya. Nah, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Benar Bapak Ibu? Kita cek ya, kita cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kita cek. Iya benar ya Pak Dedi ya. Luar biasa Pak Dedi ya. Nah karena ini kata kuncinya kan di sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau kamu kenapa sih nak kok begini? Dulu kamu kelas 10 nggak kayak gini loh kamu nak. Kenapa kelas 12 kamu lebih parah? Itu kan serasa membuat dia menjadi merasa bersalah. Nah ya, bagus ya. Satu lagi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, posisi mana Bapak Ibu? Pemerasa bersalah, penghukum, pemantau, teman. Saya ulangi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu nak? Pemantau? Pemantau Pak Wira? Ada yang lain jawabannya? Pembuat rasa bersalah, ada 2 jawaban. Adakah lagi? Penghukum? Memantau. Ya, kita coba cek ya. Nah, posisinya adalah penghukum. Ya, iya. Nah, jadi kan jawab pada ini? nih kan dia di sini bilang terlambat lagi. Ini kan dengan tegas nih, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Ini ciri-ciri guru yang posisinya adalah penghukum. Kalau dia pemantau, dia akan bilang, kamu tahu kan aturan sekolah kita datangnya jam berapa nak? Tahu Pak, 7.30. Itu pemantau. Kalau membuat rasa bersalah, gini, tolonglah, kamu kok terlambat aja? Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, segitiga restitusi iya. merupakan suatu proses yang Nah, ini segitiga restitusi merupakan ini. suatu proses yang Nah, segitiga restitusi ini cara atau langkah untuk menangani permasalahan pada peserta didik. Nah, ya. Jadi kenapa dibilang segitiga restitusi? Nanti ada diagramnya ya. Sini penjelasannya, suatu proses yang dijalankan oleh seorang guru dengan proses berdialog. Kemudian agar dapat menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab serta mandiri. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan segitiga restitusi ini, kita berdialog ke anak. Nah, nggak boleh kita gini Bapak Ibu, ketika ada anak bermasalah gitu ya. Kamu tahu kan poin pelanggaran kamu? Oke, kalau tahu kami catat. Nanti siap-siap aja. Kalau 1000 kami pulangkan misalkan. Nggak boleh ya. Nah, kita dialog dulu gitu, kita coba dialog gitu kan. Kenapa sih kamu datang terlambat? Contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya bukan Bu. Nah ini dia.
Ini nggak nampak ya. Nah ini diagramnya dulu, nanti saya jelaskan penjelasannya. Ini diagramnya kenapa dibilang segitiga gitu ya. Jadi nanti ada bagian alas, ada sebagian sisinya gitu ya. Nah ini penjelasannya Ibu Petri. Iya. Nah ini mungkin tulisannya agak kecil ya Bapak Ibu ya. Nah yang pertama langkah segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak bersalah, anak memiliki kesalahan, kita harus stabilkan dulu identitas bersalahnya. Caranya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya nih, ada anak yang cabut misalkan, dia cabut jam pelajaran bersama Ibu Petri misalkan gitu ya. Lalu dia pergi ke kantin, baru Bu Petri itu ngasih tahu ke wali kelasnya, Pak, anak bapak yang namanya ini cabut ya. Lalu saya datang, saya jumpai itu anaknya. Lalu kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara begini Bapak Ibu. Misalkan namanya itu Jojo tadi ya. Jojo, kamu saya dengar dari Bu Petri, kamu cabut ya tadi pelajaran Bu Petri. Iya Pak, jawabnya gitu kan. Kenapa kamu cabut? Oh saya lapar Pak, saya makan di kantin belum sarapan. Nah baru kita stabilkan emosinya. Oh iya benar. Kalau Bapak jadi Jojo, mungkin Bapak kan seperti itu juga. Karena lapar saya makan ke kantin. Cuma Jojo, menurut Jojo salah nggak kelakuan Jojo nih? Oh iya Pak salah. Akhirnya stabil dia Bu, stabil dia. Dan nantinya kita harapkan dia ingin mengakui kesalahannya kan gitu ya. Menstabilkan identitas ini dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi yang tadi anak kita itu kita rasa dia karena bersalah sudah gagal, nggak boleh kita judge seperti itu. Nah bisa saja itu menjadi kunci untuk suksesnya di masa yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Langkah yang kedua dari segitiga restitusi nih, memvalidasi tindakan yang salah. Kita benarkan, kita validasikan, kita cari tahu kesalahannya itu. Nah ya, jadi di sini mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik yang akan memperbaiki komunikasi. Jadi tadi kan Jojo yang pergi kantin karena lapar kan. Nah setelah kita tanya seperti itu, jadi Jojo, kamu kenapa kok bisa kelaparan? Apa nggak sarapan dari rumah? Contoh. Iya Bu, iya Pak, saya nggak sarapan dari rumah. Iya Jojo, baru kita benarkan ya. Memang benar kelakuan kamu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kamu misalnya gitu. Tapi itu salah. Kita benarkan kesalahannya itu. Bahwasanya memang tindakan itu memang benar-benar salah gitu ya. Untuk menyadarkan dia gitu ya. Setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Perilaku kita itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Benar ya. Jadi kita berperilaku untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi kebutuhan ada 5 ya. Kesenangan, apalagi tadi? Bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi kita butuh. Ya, guru aja juga butuh kadang-kadang kebutuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nggak mungkin pula nih rekan-rekan saya ini selalu serius aja, nggak mungkin juga, pasti butuh kesenangan. Anak-anak juga begitu. Ya, jadi besok kalau kita dapat Bapak Ibu di kelas anak-anak itu sedang berjalan-jalan gitu ya, mengerjakan tugasnya jalan-jalan, kita nggak boleh langsung marah dulu. Ya, kita amati dulu Bapak Ibu. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu gaya belajar anak kita itu kan ada 3 ya, audio, kemudian visual, dan ada kinestetik. Yang jalan-jalan itu dia mungkin ya begitu gaya belajarnya, kinestetik, dia suka jalan-jalan. Selagi masih wajar silakan. Tapi kalau sudah tidak wajar baru kita tahu ya. Nah, langkah segitiga restitusi yang berikutnya, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi saya bilang, makanya kita harus buat keyakinan dulu Bapak Ibu. Biar kita bisa menanyakan ulang keyakinan apa sih sebenarnya yang diyakini oleh anak-anak kita di kelas. Saat anak nanti cabut tadi ya, cabut pelajaran tadi, si Jojo tadi, kita boleh tanyakan, Jojo, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh iya Pak, saya melanggar keyakinan nomor 1, tidak menghargai guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Setelah itu Jojo, apa langkah yang mau kamu buat untuk memperbaikinya? Dia akan jawab, saya akan meminta maaf Pak ke gurunya. Berhasil kita Bu, berhasil kita Bapak Ibu, sudah melakukan restitusi. Kita menyadarkan dia kembali.
Nah itu ya. Di sini saya ada contoh ya Bapak Ibu ya, yang sudah dilakukan. Boleh kita lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini atas siswa saya kemarin yang bermasalah. Nah ini dia. Assalamualaikum Berdi. Sehat ya? Ya, saya dengar Berdi dari Ibu Solihatul kemarin sewaktu pembelajaran Ibu itu pelajaran fisika di pagi hari. Berdi nggak masuk di kelas Ibu itu? Benar ya? Kenapa Berdi nggak masuk? Ya, nah, wajar lah ya jika saya jadi posisi Berdi, mungkin kalau saya berusaha tadi saya ketahui dulu ya. Nah, lalu Berdi setelah Berdi makan di kantin, Berdi kemana lagi? Saya Harus masuk ya. Kenapa Berdi masuk? aku udah dikasih izin sama Oke. Lalu Berdi, menurut Berdi, ada nggak cara lain yang Berdi lakukan selain itu? Nah, gimana Berdi? Jelasin ya. Jadi, ya wajar lah yang memangnya karena seperti itu jadi mungkin karena takut ya, karena sudah telat makan di kantin ya kan. Nah, memang benar ya, saya hargai perbuatan Berdi itu, artinya dan tidak berbuat lebih buruk dari itu yang misalkan cabut satu harian tidak ke sekolah ya kejadian. Jadi menurut Berdi, adakah keyakinan kelas yang Berdi anggap? Keyakinan kelas mana yang Berdi anggap? meninggalkan roman sama izin. Izin ya. Jadi menurut Berdi keyakinan kelas itu penting tidak? Penting ya. Kalau memang keyakinan kelas itu penting, apa yang perlu Berdi tingkatkan dalam keyakinan kelas ini? Mulai dari saat ya, Berdi perlu tingkatkan ya. Berdi bersediakah Berdi untuk memperbaiki kesalahan Berdi ini? Bersedia ya. Kalau Berdi bersedia, gimana? Dengan cara apa Berdi untuk menembus kesalahan Berdi? Minta maaf dulu saudara ya. Ya bisa dilakukan ya Berdi ya, segera dilakukan ya Berdi ya. Nah, baik Berdi, saya harap ini jadi pelajaran buat Berdi ya, ke depannya ya, lebih makin jelasnya lagi ya. Nah, dan orang-orang Berdi yang perilaku Berdi nanti ya, sehingga nanti kita bisa mewujudkan cita-cita yang Berdi inginkan ya. Jadikan pembelajaran ya Berdi ya. Terima kasih ya Berdi. Tetap semangat ya, sehat selalu ya. Nah, seperti itu saja sudah termasuk melakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita sadarkan dia, kita sadarkan dan kita mau tahu sebenarnya dia untuk menebus kesalahannya itu bagaimana dia akan melakukan. Tadi dia bilang kan, Berdi ini saya akan meminta maaf kepada Ibu Solihatul dan saya akan minta maaf kepada teman-teman karena pembelajaran pada waktu itu tidak berjalan kondusif. Kan itu seperti dibilang. Ya. Nah, jadi timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, seperti itu, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, aman kita. Siswa kita kalau sudah direstitusi seperti ini, dia menerima, udah aman sekali. Nah, sudah baik sekali. Gimana Bu? Iya, kalau diulangi lagi, belum sadar, kita sadarkan kembali Bapak Ibu. Jadi, iya, kita pernah saya juga ingat, kita pernah diberikan motivasi ya sama founder kita terlebih dahulu yang sudah mendahului kita dulu ya. Kita pernah dikatakan, kalau masih ingat Bapak Ibu ya, jangan pernah bosan menasehati anak. Ya Bapak Ibu, kalau sudah bosan, maka berhentilah jadi guru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu positif. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan. Jadi kalau melakukan lagi, kita restitusi lagi Bu, sampai dia sadar. Cuman catatannya, notabene adalah Bapak Ibu, tidak semua permasalahan harus kita lakukan restitusi. Ini permasalahan yang kita anggap menurut kita lumayan berat. Kalau cuman gara-gara dasinya nggak rapi Bapak Ibu, sini kamu saya restitusi. Nggak usah Bapak Ibu. Kalau cuman dasinya aja, cukup diingatkan aja. Berdi dasinya tolong dirapikan ya nak. Iya Pak. Nggak perlu, duduk kita dulu sini cerita. Kita, kenapa kamu dasinya kok mereng-mereng? Oh iya Pak, tadi saya buru-buru. Memang bagus ya, tapi mungkin kita nggak memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan restitusi nih. Jangan-jangan nanti jadi jam ngajarnya nggak terlaksana kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi notabene adalah cukup permasalahan-permasalahan yang menurut kita dianggap berat saja ya Bapak Ibu ya.
Setelah kita restitusi, kita tanyakan ke anaknya, dia nerima nggak? Gimana perasaannya? Kita refleksikan Bapak Ibu sebagai umpan baliknya. Nah, Saya terbiasa dari kelas 2, saya sangat senang diskusi sama Pak Ketua dan Pak Kasibul untuk memperbaiki perilaku dan lingkungan di lingkungan kelas. ya, jadi dia entah grogi kita gimana ya. Tapi dia sudah mengutarakan bahwasannya dia memang sudah direstitusi itu dia senang katanya sama Pak Puter Mawar. Gimana Pak? Jadi gitu ya, kita tanyakan. Nah, jadi dia merasa senang atau enggak gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya adalah tujuannya kita untuk memperbaiki lakunya Bapak Ibu. Ya, memperbaiki perilakunya. Nah, jadi kalau sudah terperbaiki perilakunya, sudah terrestitusi nantinya, ya insya Allah nanti akan menjadi lebih baik. Dan kalau semua ini sudah kita lakukan, kita sudah berada di lingkungan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Nah ya, jadi tadi ada 8 poin ya Bapak Ibu ya, untuk menciptakan lingkungan atau budaya-budaya positif atau disiplin positif kita di sekolah, yang dimulai dari diri kita dulu Bapak Ibu ya, baru kita tularkan kepada peserta didik kita nantinya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada motivasi perilaku kita gitu ya, kemudian ada restitusi. Nah itu harus kita lakukan semuanya agar tercipta budaya-budaya positif di lingkungan kelas kita maupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini juga bisa kita adopsi untuk kita tularkan di rumah bersama anak-anak kita di rumah, boleh. Nah jadi nggak ada masalah ya. Jadi mungkin nanti anak kita yang sudah dewasa, ketika dia melakukan kesalahan, boleh kita restitusi Bapak Ibu ya, boleh. Nah agar memperbaiki lakunya gitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, sekali lagi saya saya ulangi, yang mau kita perbaiki pertama adalah laku murid kita. Kemudian kita sebagai guru, kita harus melakukan pembelajaran dengan menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu ya. Kemudian pembelajaran anak itu sesuaikanlah dengan kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya itu adalah potensi, bakat dan minat dia. Kita nggak boleh paksakan bakat minat dia harus, nggak boleh ya. Kita nggak boleh maksa anak yang nggak bisa olahraga harus olahraga, nggak boleh. Kita nggak boleh maksa anak yang nggak bisa main musik harus bisa bermain musik, nggak boleh. Itu kodratnya, dia nggak bisa main musik, itu kodratnya Bapak Ibu. Cuma kita menuntunnya. Nah itu yang penting. Kemudian kodrat zamannya, kita belajar, melakukan pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan zaman. Saya yakin nih Bapak Ibu ini semua udah merupakan guru-guru yang sesuai dengan kodrat zamannya lah ya. Iya, walaupun ada mungkin nanti bisa kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Nah itu ya yang bisa kita ciptakan dalam lingkungan budaya positif kita di sekolah maupun di kelas ya. Nah ini beberapa dokumentasi pembelajaran yang berhamba pada murid. Jadi kita belajarnya ini sekarang, paradigma belajar kita itu gimana pembelajaran kita itu harus berhamba kepada murid ya, harus berpihak kepada murid. Jadi kita harus mengedepankan apa sih kebutuhan murid kita dalam proses belajar mengajar. Nah makanya nanti mungkin kita sudah rancang dengan melalui strateginya, merancang rencana pembelajaran RPP kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana akan kita laksanakan di kelas nanti biar pembelajaran kita itu menarik, tidak monoton, tidak bosan, dan anak-anak suka. Nah itu mau kita ciptakan nanti ya Bapak Ibu ya. Nah itu ya beberapa pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, sudah sampai di sini kita. Nah apakah Bapak Ibu dari rekan-rekan hebat ini ada yang ingin dipertanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Adakah? Kalau ada boleh nanti kita saling bercurah pendapat, berbagi pengalaman, boleh ya. Tapi pasti tidak ada hambatan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah seluruhnya sudah paham dengan berbagi pemahaman dari saya ini tentang budaya positif yang harus kita laksanakan atau harus kita tularkan kepada peserta didik kita? Nah jadi hari ini
saya mengawali berbagi praktik baik nih Bapak Ibu yang sudah saya lakukan di kelas-kelas, yang nanti mungkin nggak perlu dicontoh Bapak Ibu, tapi menjadi referensi saja. Saya yakin nanti Bapak Ibu untuk melakukan disiplin positif di sekolah ini lebih baik dari saya lagi nantinya. Saya yakin itu, karena di sini banyak guru-guru senior saya sebenarnya ya. Nah, ini bukan maksud menggurui ya Bapak Ibu ya, kita hanya berbagi pemahaman saja. Jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu pemahaman yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang mau ingin kita diskusikan, maka kita sudah sampailah di penghujung acara kita pada kegiatan kita siang hari ini. Ya Bapak Ibu, semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Ya, saya yakin nih rekan-rekan saya adalah majelis guru hebat. Nah iya, ya apalagi Bapak Ibu nih sudah mendapat kabar gembira ya semalam ya, yang sudah heboh dari semalam nih. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu semua yang mendapatkan panggilan PPG ya Bapak Ibu ya. Nah, yang belum terpanggil, insya Allah nanti menyusul. Saya doakan, kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu ya, amin ya. Jadi kita harapannya seluruhnya nanti menuju ke situ semuanya ya. Nah, jadi itu saja mungkin untuk berbagi pemahaman kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Apabila ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya, mohon dipermaafkan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kita akan jumpa di lain waktu. Nanti kalau ada kesempatan kita berbagi pemahaman kembali. Terima kasih saya ucapkan. Semoga dapat menginspirasi rekan sama guru ya Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Satu lagi terlupa. Ini adalah slogan yang selalu dibuat oleh Ibu Mulyani ya. Maju bersama, hebat semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.